Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu yang sedang menantikan jadwal pembukaan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. Tentunya di sini termasuk Bapak Ibu honorer yang menantikan pengangkatan menjadi PNS tanpa seleksi tes. Demikian juga para fresh graduate yang menantikan jadwal pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil, baik kedinasan maupun formasi umum. Nah, Bapak Ibu, pada informasi ini ya silakan disimak karena selain daripada pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes, ada juga formasi umum. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi formasi yang memiliki peluang besar untuk bisa lolos menjadi calon pegawai negeri sipil. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Daftar calon pegawai negeri sipil 2023 siap untuk dibuka. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi formasi yang berpeluang lolosnya lebih besar. Mendekati waktu pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023 tahun depan, pelamar wajib bersiap-siap. Selain mempersiapkan dokumen pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023, hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik adalah memilih formasi yang paling tepat. Untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, ada beberapa formasi yang peluang lolosnya lebih besar dibandingkan formasi lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya kita akan mencari peluang besar, kira-kira di mana arahnya kita untuk memilih formasi. Inilah ada 4 formasi yang diprediksi akan membuka formasi lebih banyak sehingga peluang lolosnya sangat besar. Nah, berikut ada beberapa informasi yaitu tentang formasi kementerian yang paling banyak diminati pelamar dan tentu saja peluang lolosnya juga makin besar. Di Himpun Klik Pendidikan ID dari berbagai sumber, ada 4 kementerian ini sudah terbukti menerima pelamaran CPNS dengan jumlah banyak dan tentu saja paling mudah untuk lulus. Pertama, Kementerian Hukum dan HAM. Sudah bukan rahasia umum jika kementerian yang satu ini beberapa tahun terakhir jor-joran buka lowongan calon pegawai negeri sipil di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Dalam seleksi CPNS 2023 nantinya, kementerian yang kini dipimpin oleh Bapak Yasona Hamunangan Lauli ini diprediksi kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil 2023 dengan jumlah besar. Tak cuma itu saja, peluang lulus di Kementerian Hukum dan HAM masih sangat besar, sebab banyaknya kebutuhan tenaga lapas di seluruh Indonesia. Yang kedua, Kementerian Pariwisata. Perkembangan pariwisata Indonesia makin melejit. Secara langsung, momentum ini membutuhkan tenaga kepanduan wisata yang juga tidak sedikit. Artinya, jumlahnya dibutuhkan sangat banyak. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia punya potensi pariwisata yang juga tidak sedikit. Sehingga hal ini membutuhkan tenaga pariwisata yang banyak pula. Tentunya, tenaga pariwisata yang kompeten di bidang wisata. Kementerian Pariwisata juga diprediksi bakal membuka lowongan calon pegawai negeri sipil 2023 dengan jumlah yang sangat banyak. 3. Kementerian Kominfo. Indonesia saat ini sedang darurat tenaga IT dan programmer. Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi digital membawa konsekuensi besar, yaitu kebutuhan terhadap programmer juga makin besar. Hingga kini, berdasarkan data Kominfo bahwa tenaga IT dan programmer di Indonesia memang belum memadai. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan ya tenaga IT yang memang benar programmer profesi dan memahami bidang IT-nya.
Sehingga ini bisa jadi peluang untuk Kominfo membuka lowongan CPNS khusus tenaga yang satu ini. Keempat, Kementerian BUMN atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian yang kini dikomandani pengusaha terkenal Erick Thohir ini juga diprediksi bakal membuka lowongan calon pegawai negeri sipil 2023 yang jumlahnya juga sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya source Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tersebar di pelosok negeri. Sehingga bisa dipastikan kementerian ini bakal ramai untuk dilamar. Selain itu, bisa bekerja di Kementerian BUMN adalah suatu kebanggaan tersendiri, bisa bekerja di kementerian paling populer ini. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, ada 4 lembaga atau kementerian yang sangat besar untuk menampung tenaga calon pegawai negeri sipil untuk tahun mendatang, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua Kementerian Pariwisata, yang ketiga Kementerian Kominfo, dan yang keempat adalah Kementerian BUMN. Bapak Ibu yang berminat untuk melamar calon pegawai negeri sipil, siapkan mental, siapkan akademik, siapkan dokumen dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil di tahun mendatang. Demikian informasinya, semoga Bapak Ibu berhasil. Ini informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.